di sini bukan berarti kita ujub bangga diri sendiri. Proses ijhad wala taksal wala takul ghafilan panadamatul uqba liman yatakasal. Manjadda wajada. Ini yang disuruh azan bisa. Disuruh ngajar Quran bisa. Disuruh pramuka bisa. Disuruh pencak silat atau bela diri bisa. Hafal Quran bisa. Disuruh jadi apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam segmen kita di Mida Channel, yaitu Podcast Sahabat Mida. Saya menyapa sahabat Mida dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, subscribe, ya, dan juga share agar manfaat dari channel edukasi ini bisa menghadirkan manfaat yang lebih luas. Amin. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita Ustadz saya, kakak kelas saya juga, Ustadz Yupiter Yancik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Rizky. Masya Allah. Alhamdulillah nih sahabat Mida, di tengah-tengah aktivitas beliau yang padat bisa menyempatkan hadir di kanal kami. Maka dari itu kita manfaatkan ilmu yang beliau miliki, nah, untuk bisa di-share ke sahabat Mida. Insya Allah semoga bermanfaat. Untuk tidak memperpanjang waktu Ustadz, langsung aja kita persilahkan Ustadz Yupiter mungkin untuk memperkenalkan Ustadz sedikit ke sahabat Mida, nama, asal, daerah, aktivitas, studi Ustadz. Fadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran wa khairu jaza Ustadz Rizky dan teman-teman Mida yang lainnya. Pada kesempatan yang mulia ini kami diberikan kesempatan untuk bisa silaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, amin, memanjangkan umur kita dan menjauhkan segala mara bahaya. Amin. Sahabat Mida yang Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Yupiter Yancik, asal dari Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah ya, pendidikan saya bangga dengan Ma'had ini, Ma'had Ali An-Nu'aimi, karena alumni dari Ma'had Ali An-Nu'aimi, artinya dimanapun dan kapanpun berada, siap sama-sama mendukung, menyokong, ya, dengan kemajuan Ma'had kita yang tercinta ini, Ma'had Ali An-Nu'aimi. Kemudian setelah itu saya melanjutkan di S2 pasca sarjana Universitas PTIQ, Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian S2 lagi di Ekonomi Syariah, Institut Tazkiyah Bogor. Ya, saat ini mohon doa sahabat Mida sekalian, lagi proses belajar di Universitas Ibnu Khaldun, mengambil program S3 yakni Ekonomi Syariah. Masya Allah. Berarti S2-nya 2 kali Ustaz ya? S2 alhamdulillah 2 kali Ustaz. Masya Allah, ya, S2 ini. artinya ya kita ilmu ya selalu kurang. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kehadiran kita terus belajar untuk memotivasi keluarga, memotivasi teman, adik-adik kelas. Gunanya apa? Ya tadi untuk li'ilali kalimatillah. Masya Allah. Untuk aktivitas sendiri ya sehari-hari saya mengajar di kampus Jakarta Global University di Depok, ya, mengampu pendidikan agama Islam, mengampu di ekonomi dan bisnis, yaitu berbagai rumpun keilmuan ada di sana. Kemudian diamanahkan untuk mengelola pusat pendidikan Islam atau kegiatan pendidikan Islam, yakni JICC, JGU Islamic Cultural Center, dan hari ini pembimbing dari Lembaga Dakwah Kampus Jakarta Global University. Itu saja mungkin kegiatan sehari-hari, selain mungkin ngisi kajian, duha, maghrib, subuh, dan khutbah di beberapa masjid Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Waalaikum Ustaz Yupiter, Masya Allah. Tadi ya, banyak sekali aktivitas dan juga tanggung jawab dan juga amanah. Ini membuat kami pun adik-adiknya nih bangga dan termotivasi nih. Amin. Ya, semoga kita semua nih dan juga sahabat Mida bisa terus menjadi orang yang haus akan ilmu ya. Amin, amin, amin. Kalau kata Imam Syafi'i itu kan ada al-hirsu ya, tamak ya. Tapi tamak dalam ilmu itu insya Allah positif ya Ustaz ya. Positif. Sangat dianjurkan sekali. Sangat dianjurkan. Biasanya kan kalau tamak negatif ya. Betul. Tapi tamak dalam ilmu itu justru dianjurkan, Masya Allah. Betul. Baik Ustaz, izinkan saya menyampaikan sedikit prolog Ustaz ya. Sebelum nanti saat kita persilakan Ustaz Yupiter menyampaikan apa yang sudah disiapkan di layar. Sahabat Mida sekalian, seringkali kita
menjadikan tujuan akhir kita itu lupa dengan bagaimana basic yang kita miliki. Jadi seringkali pondasi yang tidak kuat menjadikan tujuan yang di akhir itu nanti kurang maksimal atau tidak seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Misalkan basic agama yang kuat, basic yang dasar-dasar personality yang bagus itu jarang didapatkan. Nah, seringkali kita itu justru pengennya jadi apa tapi belum bisa menguatkan personal kita sebagai seorang muslim yang dengan kuat gitu. Khususnya teman-teman yang ada nah, maka dari itu khususnya nih teman-teman yang pesantren ini bisa menjadi tolak ukur atau gambaran bagaimana menanamkan pondasi yang kuat. Maka dari itu saya pribadi alumni pesantren dan saat Yupiter juga bangga jadi alumni pesantren karena kita sebelum menuju puncaknya tuh kita menyiapkan pondasi yang kuat pada generasi-generasi mudanya gitu Ustaz ya. Betul. Maka dari itu kita harus bangga jadi anak pesantren. Dan jadi anak pesantren juga nggak boleh minder, nggak boleh khawatir Ustaz ya. Insya Allah di depan tuh banyak cita-cita yang cemerlang bisa kita raih. Terbukti. Betul. Abang kelas kita nih, Ustadz Yupiter Yancik, alhamdulillah, masya Allah S2-nya aja 2 kali gitu ya. Dan kita doakan semoga doktoralnya segera selesai. Amin. Allahumma amin. Maka dari itu materi kita hari ini adalah bangga menjadi alumni pesantren. Nah, apa sih bangga-bangganya? Apa saja kebanggaan-kebanggaan yang bisa kita kita banggakan ya sebagai alumni pesantren? Insya Allah akan dijelaskan secara gamblang pada kita semua dan sahabat Mida di Ustadz Yupiter Yancik. Untuk tidak memperpanjang waktu, tafadhol masykurah Ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustadz Rizky yang telah memberikan kesempatan yang sangat mulia ini berbicara tentang bangga menjadi alumni pesantren. Bangga di sini bukan berarti kita ujub bangga diri sendiri. Dalam proses belajar mengajar kita harus bangga. Ketika saya menjadi guru, menjadi dosen, kita harus bangga dan memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita, keahlian kita, prestasi kita di hadapan mereka. Sehingga orang lain bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan itulah sebuah proses pembelajaran. Nah, berbicara tentang bangga menjadi alumni pesantren, ini merupakan salah satu bentuk dakwah kita. Kenapa kita tidak bangga dengan kita alumni pesantren? Dalam tanda kutip, banyak orang yang alumni dari sekolah-sekolah yang mungkin dalam notabenanya mungkin melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, mereka justru bangga. Kenapa kita yang sudah jelas-jelas dididik di pesantren, ada yang dididik ada 3 tahun, ada 6 tahun, ada yang sampai mengabdi, ada sampai 9 tahun, bahkan 12 tahun. Bahkan saya pernah tinggal di pesantren 18 tahun. 18 tahun, Ustaz? 18 tahun. Saya kira saya 7 tahun udah panjang, ya itu Ustaz 18 tahun ya? Iya, ya 3 tahun di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Palembang, kemudian 3 tahun lagi saya alia juga di sana. Kemudian 2 tahun di Mahat tercinta, Mahat Ali An-Nuaimi. Kemudian saya 4 tahun mengajar, ditugaskan satu doa di Aceh, Darul Azhar Al-Azhar. Kemudian ngajar di sekolah prestasi terbaik di Aceh Tenggara. Kemudian saya mengabdikan diri mengajar di Pondok Pesantren Ma'had Rahmania lebih kurang 6 tahun. Nah, artinya lebih kurang 18 sampai 20 tahun saya berada di pesantren. Dan itu membuktikan kebanggaan luar biasa karena kita berada di lingkungan yang luar biasa. Dan ini kenapa? Karena menjadi bagian dari keluarga besar pesantren yang serat makna dan nilai-nilai mulia, suatu kebanggaan bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang telah merasakan mencicipi tinggal di pondok pesantren. Ustaz. Betul. Bangga sih Seth, memang bisa hidup di pesantren itu ya. Bahkan aktivitas yang hidup terus berputar tadi ya. Betul, tidak ada yang vakum atau apa. Masya Allah. Lanjut Seth. Baik. Yang selanjutnya kalau kita lihat ya, kenapa alasannya kita sangat bangga menjadi bagian pernah tinggal dan hidup. Bahkan hari ini tidak terlepas ya, hati kita tuh selalu rindu ingin berada di lingkungan yang nyaman dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita muamalah kita sehari-hari dan lain sebagainya. Yang pertama ternyata ada nilai-nilai luhur di dalam pesantren itu, yaitu keimanan dan ketakwaan. Tentu jelas setiap hari kita dibimbing, dilihat, diajari oleh guru-guru kita. Mereka tidak pernah mengenal lelah untuk mengajarkan kita nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita, akidah kita, akhlak kita, tauhid kita, ya.
dan muamalah kita sehari-hari ini, sehingga apa? Membentengi diri kita sehingga nanti suatu saat ketika berada di luar pesantren kita memiliki pondasi yang luar biasa untuk bisa membawa kita kemana-mana, bahkan kita memberikan keteladanan bagi orang-orang sekeliling kita. Yang kedua, disiplin dan kerja keras. Artinya orang berhasil hari ini tidak mungkin diraih dengan bermalas-malasan. Betul. Ya, makanya mahfuzur kita di pesantren ijhad wala taksal wala takul ghafilan panadamatul uqba liman yatakasal. Manjada wajada. Ini yang kita lihat. Ini sebuah edukasi yang luar biasa kepada kita, sebuah motivasi yang luar biasa. Artinya kalau ingin mendapat kemenangan, kebahagiaan, keuntungan, keberhasilan, tentunya kita diajarkan di dalam agama ini untuk selalu berusaha, untuk selalu disiplin dan kerja keras. Dan kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Kalau kita hari ini bekerja keras, kelihatannya capek. Tapi kita akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan kelak nanti yang akan datang. Yang ketiga, toleransi dan kerukunan. Inilah nilai-nilai luhur pesantren. Artinya apa? Toleransi dan kerukunan antara umat beragama menciptakan masyarakat harmonis. Dan kita mengetahui tentu jelas konsisten kita, komitmen kita, lakum dinukum waliyadin. Tetapi Islam mengajarkan di situ ada uhwa Islamiyah, uhwa watoniyah, uhwa insaniyah. Artinya siapapun teman kita bermuamalah, ketika kita komitmen dengan agama kita, menjaga agama kita ini, kita boleh bermuamalah dengan orang toleransi, tapi ada ketentuan-ketentuannya, toleransi apa yang diajarkan di dalam yang diperbolehkan. Kemudian yang keempat, kemandirian dan keikhlasan. Kita benar-benar diajari mandiri, nyuci sendiri, nyapu sendiri, ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika kita keluar dari pesantren, kita benar-benar diajarkan mandiri. Mohon maaf, mungkin saya cerita. Ketika saya di Ma'had Ali Al-Nu'aimi lebih kurang 2 tahun. Tetapi 2 tahun pengajaran di Ma'had Al-Nu'aimi ini terasa sangat singkat. Walaupun singkat, memiliki keilmuan, sumber keilmuan yang luar biasa. Yang sayang sekali saya menganggap 2 tahun itu. Inginnya mungkin 3 tahun, 4 sampai 6 tahun. Sehingga kita setiap hari bisa mendapatkan manfaat dari guru-guru kita yang kita cintai. 2 tahun itu terasa singkat dan pengen bertambah lah ya. Malah pengen ditambah gitu. Betul. Dan saya kita diajarkan kemandirian, termasuk saya ya mandiri. Dengan apanya berbisnis, jualan gorengan, Sat. Jualan gorengan di Ma'had Al-Nu'aimi di lantai 2 itu kita Makliat ada koperasi kejujuran. Hampir setiap hari saya jalan kaki ke ke pasar Kebayoran Lama, kemudian di Permata Hijau ada 4 titik langganan saya untuk ngambil gorengan. Alhamdulillah setiap hari ada uang jajan, walaupun dapat 20.000, 30.000, dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya kemandirian dan keikhlasan kita diajarkan. Bagaimana konsep para sahabat tidak meninggalkan bisnis. Dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu ada pembisnis. 9 diantaranya pembisnis dan kaya raya. Artinya kita harus memiliki niat bermental ya bisnis dan kaya raya, sehingga harta yang kita miliki bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Masya Allah. Artinya udah terbiasa dengan mencari peluang-peluang bisnis ya. Bisnis. Makanya jangan malu teman-teman mahasiswa sini untuk jualan pulsa, fotokopi. Betul. Itu menunjukkan kemandirian. Jualan pop mie, betul. Kita kan kalau malam-malam belajar ya. Betul. Masya Allah. Kita lapar kadang. Pop mie. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Jadi ingat dulu masa gitu lalu ya. Oke, ya yang selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya, apa saja sih peran alumni dalam masyarakat? Wah, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Makanya sangat bagus sekali program di Ma'had kita ini, ada Bi'satud Du'a, ya. Artinya utusan ya dari alumni-alumni kita untuk menyebar ke masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Artinya 34 ya. Sekarang 38 kalau nggak salah. Provinsi ya. 38 provinsi ini hampir semua di setiap daerah itu ada alumni-alumni kita. Tahun ini ada 23 provinsi. Masya Allah, 23 provinsi. Dari 38. Dari 38. Ya, alumni kita tersebar ya, hampir semua penjuru ya Indonesia ini ada alumni Ma'had Al-Nu'aimi. Nah, perannya sangat dibutuhkan masyarakat. Ada saudara kita
Dulu saya pernah mau diutus ke Papua, ya. Kemudian mau diutus ke Jawa Tengah. Akhirnya terakhir keutus ke Aceh lagi. Ke Aceh. Tapi alhamdulillah peran alumni kita di sana ada ya, karena dengan masyarakat sudah menyatu, mereka berkeluarga di sana. Bahkan ada saudara kita, teman kita jadi anggota legislatif, memiliki tempat-tempat posisi yang luar biasa. Begitu besar manfaatnya ya peran alumni pesantren di masyarakat. Yang pertama yaitu tentunya pemimpin yang berakhlak. Ya, alumni pesantren menjadi pemimpin yang berakhlak mulia, bertanggung jawab memajukan bangsa dengan negara-negara dengan nilai-nilai Islam. Artinya apa? Ya, dimanapun dan kapanpun kita berada, ketika kita memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, siap kita menjadi pemimpin. Agar apa? Agar amanah itu benar-benar kita jalankan, dan amanah ini tidak dipegang oleh orang lain yang na'udzubillah ternyata dia pelaku maksiat. Boleh jadi nanti anggaran itu, kegiatan itu, program itu akan dialihkan dengan kemaksiatan. Kalau kita seorang pemimpin alumni pesantren yang mengerti tentang kaidah-kaidah agama, disitulah justru nilai-nilai positif, nilai-nilai untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya penggerak masyarakat, yaitu membangun kehidupan yang harmonis sejahtera berdasarkan nilai Islam. Ya, alumni pesantren mau apapun dia, mau ngajar apapun dia, insya Allah dia multi talenta, Ustaz. Masya Allah. Ya, kalau kita lihat mau pesantren salaf, mau pesantren modern, disuruh azan bisa, disuruh ngajar Quran bisa, disuruh pramuka bisa, disuruh pencak silat atau bela diri bisa, hafal Quran bisa, disuruh jadi saksi atau menikahkan bisa gitu. Dia sebuah multi talenta. Disuruh ngajar mata pelajaran apapun yang itu bersumber tentang keagamaan, insya Allah dia mampu. Ini kita sekali lagi harus bangga menjadi alumni pesantren. Yang terakhir adalah pelopor perubahan, ya, membawa nilai-nilai luhur pesantren untuk kemajuan bangsa. Kita harus berani berubah. Berani berubah, berani memberikan contoh suri tauladan kepada orang-orang sekeliling kita, Ustaz. Masya Allah. Contoh satu di NTT itu, Ustaz, dulu kalau nyambut tamu itu dikasih ayam, saya lupa ayam putih atau ayam hitam, plus sampingnya arak, Ustaz. Masya Allah. Tapi itu bagian dari ikramud duyuf, cara mereka. Jadi kalau ada ketidaktahuan mereka juga ya. Di tengah ketidaktahuan mereka gitu. Pokoknya dari dulu turun temurun kalau nyambut tamu tuh pakai ayam dan arak. Alhamdulillah dengan adanya dai di sana, adanya alumni pesantren di sana, mulai berubah tuh, Ustaz, kebiasaannya. Kalau ayam itu ternyata ayamnya itu dipotong lalu disuguhkan untuk si tamu. Kalau yang araknya ini sekarang mulai berubah, jadi pakai kelapa. Alhamdulillah. Itu kan bagian dari pelopor perubahan juga, Ustaz, ya. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sama juga mungkin ya teman-teman yang pertama kali diutus ke Papua. Ya mungkin kita Ustadz Mul itu angkatan Ustaz? Kakak kelas. Ya mungkin pernah antum cerita bagaimana luar biasa mengislamkan 20 orang itu saat beliau, Masya Allah. Bahkan kita datang ke sana ya, kita menemui teman-teman yang pakaian ala kadarnya ya. Ketika mereka selesai, satu kampung atau satu suku, beberapa suku mengantar langsung ke tepian pantai. Ya, ketika mereka sudah selesai pengabdian, mereka mengantar langsung nih saudara kita yang pernah berjuang di sana 1 tahun 2 tahun untuk misalnya pulang ke Jakarta lagi, mereka satu suku ya, bahkan satu kampung berbondong-bondong mengantar membersamai sampai dia pulang ya. Begitu berartinya, artinya alumni pesantren ya di masyarakat gitu. Ya, Oke. Yang selanjutnya ya, kalau bercerita tentang apa saja sih pengalaman berharga di pesantren, ini sebenarnya nggak bisa diceritakan, Ustaz. Ya? Terlalu banyak kali ya. Suka dukanya, terlalu banyak, nggak bisa kita ceritakan, ya. Tapi ala kulli hal begitu banyak yang kita dapatkan sehingga sampai saat ini kita merasakan, ya Allah, terima kasih. Ya, kita sangat berterima kasih kepada pimpinan pesantren kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang sudah meluangkan waktunya yang terbaik untuk membimbing kita, akhirnya hari ini kita sampai pada saat ini. Dan perlu kita pahami, sahabat Midas sekalian, kesuksesan atau keberhasilan atau posisi kita saat ini kita jangan melupakan. Semuanya berinteraksi, semuanya mendukung keberhasilan kita. Makanya kita harus hormati, mau bagian apapun dia yang ada di dalam sebuah lembaga civitas sekolah itu,
ya kita harus hargai. Itulah mereka semuanya yang telah mengantarkan kita hari ini sampai pada saat ini. Artinya kesuksesan kita tidak terlepas dari doa mereka, dari kehadiran mereka dalam hidup kita. Ya, contohnya kelas tidak akan bersih, tidak akan nyaman kalau tidak ada teman-teman yang membersihkannya. Juga mungkin ya sendal kita, mungkin ya motor kita, kendaraan kita yang lain tidak akan mungkin merasa nyaman kalau tidak ada bagian teman-teman yang akan mengamankan kendaraan tersebut. Ya, artinya sekecil apapun peran mereka, itulah yang mengantarkan kita saat ini. Nah, berbicara tentang pengalaman di pesantren, ya tentunya pembentukan karakter. Ya, yang tadinya kita tidak tahu menahu. Ya, alif lam pun mungkin bacaan kita masih belepotan gitu. Atau anak mami, anak mami gitu, yang tidak pernah terpisah kedua orang tuanya. Ya, nangis sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya begitu rindu dengan orang tuanya. Tetapi orang tua kita mengerti dan paham. Ya, saya titipkan sebentar anak saya berikan amanah kepada guru untuk mendidik sebaik-baiknya, sehingga nanti anak kita suatu saat menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, anak yang berbakti kedua orang tua, anak yang mampu memberikan perubahan untuk negara dan agama kita ini. Ini pembentukan karakter yang paling penting. Disiplin, berakhlak mulia, ya kemudian menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, pengetahuan agama. Gak usah ditanya lagi Ustaz. Ya. 24 jam kita diawasi dengan lingkungan yang sangat luar biasa. Dari bangun tidur kita diajarkan untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatan nusur. Kemudian kita tidur kembali dengan tawakal kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Hampir 24 jam non-stop itu kegiatan kita. Tiada lain kecuali dengan kawalan daripada pembimbing kita, dan ini merupakan amalan-amalan terbaik kita. Kita sholat berjamaah, kita sholat tahajud, kemudian kita murojaah hafalan kita, kemudian kita mempersiapkan untuk ke kelas, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, ya. Setiap minggu mungkin kita belajar muhadharah, ceramah, semuanya dibimbing untuk mempersiapkan insan yang terbaik dan bisa berguna bagi masyarakat umum tadi. Ini pengetahuan agama nggak usah ditanya lagi, karena kita sudah dipraktekkan, diajarkan benar-benar oleh guru-guru tercinta kita. Kemudian keterampilan hidup juga sama, ya. Keterampilan ini seperti kepemimpinan, kita diajarkan organisasi, ya, ada bagian lingkungan, ada bagian bahasa, kemudian manajemen juga bermanfaat bagi kesuksesan. Bahkan keterampilan hidup ini banyak sekali ekstrakurikuler yang diajarkan. Belajar kaligrafi, tadi belajar nasir, pramuka, bela diri, dan masih banyak hadroh, marawis. Ini menunjukkan ya memang kita benar-benar persiapkan oleh guru kita untuk menjadi dan menghadapi tantangan yang akan datang untuk bisa membina masyarakat. Masya Allah. Disuruh jadi apa aja bisa. Masya Allah. Makanya jangan mengeluh alumni pesantren, ya kita harus percaya diri dengan kehadiran kita yang sudah dididik oleh guru-guru kita ini. Yang selanjutnya, kontribusi alumni untuk kemajuan bangsa. Ya, tadi masyarakat kan kita lebih luas lagi berbicara tentang alumni untuk kemajuan bangsa. Kalau tadi secara terperinci ya mungkin secara global. Pendidikan. Alumni pesantren kontribusi dalam memajukan pendidikan, membangun sekolah, lembaga pendidikan yang berkualitas. Sudah nggak terhitung lagi ya beberapa pesantren, sekolah-sekolah IT Islam terpadu, lembaga-lembaga Islam menjamur, dan itu semua hampir ya semua yang berada di lembaga tersebut itu adalah alumni pesantren. Bahkan tenaga pendidik pengajarnya adalah alumni pesantren. Berbicara tentang mungkin gelar akademi kepangkatan profesor, itu banyak sekali guru-guru kita yang sudah menyandang gelar profesor. Itu semua alumni pesantren. Yang mungkin ada kita lihat ya di Kementerian Agama, di tempat-tempat yang lainnya ya. Atau mungkin di universitas agama itu banyak sekali alumni yang sudah memberikan kontribusi ya di bidang pendidikan yang terbaik untuk membangun negara ini ya dengan pendidikan yang berkualitas. Kemudian ekonomi, alumni memajukan ekonomi, mendirikan usaha dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya kita inilah ya itulah salah satu dakwah kita dengan ada jurusan ekonomi syariah, sehingga alumni pesantren bisa mengajarkan. Kita lihat ada Ustadz Oni Sahroni, ya, ada ustadz-ustadz yang mungkin Dr. Abbas mengajar sini kan, ada ustadz-ustadz kita nih banyak sekali, ya. Di sini ada Ustadz Itang, ada Ustadz Amir, ustadz-ustadz yang lainnya,
yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mereka mendidik kita bagaimana misalnya peran ekonomi ini sangat penting. Ya, kalau ekonomi kita maju, artinya rakyat kita, umat kita semakin maju. Semakin banyak orang yang kita berikan manfaat dari ekonomi yang tumbuh. Kemudian sosial, alumni pesantren dalam kegiatan sosial membantu masyarakat kurang mampu dan peduli terhadap lingkungan. Ini paling penting. Yang terakhir politik. Ya, jangan sampai kita, alumni pesantren tidak usah mengusik politik. Tidak. Ya. Justru dengan politik tadi ya kita lihat alhamdulillah ya beberapa partai yang saat ini ada beberapa alumni pesantren yang yang bisa menduduki ke tempat-tempat yang penting. Itulah bentuk jihad kita, bentuk dakwah kita melalui politik tadi. Ya, arti politik itu adalah strategi. Ya, bagaimana caranya kalau kita pingin menyuarakan suara kita, kalau kita tidak memiliki posisi penting, terutama di bidang politik. Banyak sih, Saat di setiap tahun-tahun perpolitikan, tahun-tahun politik tuh campaign santri, campaign orang-orang yang akan ditunjuk sebagai wakil daerah, wakil rakyat, wakil daerah, kepala daerah, ya, kepala-kepala pemerintahan itu berlabelkan karena dia santri. Artinya kan ketika dia dilabeli santri berarti kepribadiannya ini ya amanah, soleha gitu ya, misalkan itu. Artinya ketika dia dilabeli santri, berarti santri sudah bukan suatu hal yang asing lagi dengan politik itu sendiri ya, Ustaz ya. Betul, Ustaz. Masya Allah. Oke, yang selanjutnya mempertahankan tradisi pesantren, ya, melestarikan nilai-nilai, menjalin silaturahim, menjadi role model. Nah, ini yang paling penting. Ya, kalau kita cermati nomor 2 menjalin silaturahim. Nah, ini sangat penting, ya. Dimanapun dan kapanpun berada kita ya jangan lupa tadi yang disampaikan dari awal tadi oleh Ustaz Rizky, background pendidikan kita ya, kita harus silaturahmi dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita dan orang-orang sekeliling kita, sehingga benar-benar ilmu yang kita dapatkan, yang kita terima dari guru-guru ini benar-benar dirasakan oleh orang lain. Berkah ya, berkah, ya. Makanya keberkahan itu apa yang maksud dengan berkah? Ya, dimudahkan diri kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkahan ilmu mau dimanapun kita ditugaskan, diamanahkan untuk mengajarkan ilmu ini kita siap. Ya begitu juga keberkahan harta. Dengan harta yang kita miliki, kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, kita zakatkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu juga mungkin pangkat derajat tadi. Ketika kita menjadi seorang pemimpin bergelut dengan politik, berarti kita siap menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, yang tidak menzolimi orang lain, tidak merendahkan orang lain, ya, sehingga kita benar-benar menjadi contoh bagi masyarakat umum ini. Role model tadi ya. Ya, model. Yang selanjutnya jaringan alumni. Ya, jaringan alumni ini sudah di mana-mana, Ustaz ya. Tadi sudah kita sebutkan dari awal, jaringan alumni ini sudah kemana-mana. Ya, sudah bahkan dari Sabang sampai Merauke, ya alumni kita ini sudah kemana-mana gitu. Nah, artinya jaringan kita ini sangat kuat. Itulah pentingnya kita silaturahmi. Ketika kita silaturahmi, silaturahim artinya apa? Kita akan menemui saudara-saudara kita. Nah, menemui saudara-saudara kita, teman-teman kita. Di situ kita akan bercerita. Ya, ketika kita bercerita, ya mungkin ada yang memberikan kesempatan, memberikan peluang ya, kepada kita, dan kita bisa masuk di dalam peluang tersebut. Betul. Ya, ini artinya saling bertukar pengalaman. Betul. Atau mungkin ada sisi yang memang si fulan tuh lebih menguasai gitu sih ya. Kan ada yang kafaah tafsirnya lebih dominan ketimbang hadisnya. Betul. Karena memang dalam ilmu-ilmu agama banyak sekali tanggal-tanggal, nama-nama itu kan. Gak mungkin satu orang menguasai seluruhnya, itu gak mungkin. Ya, ada yang menguasai satu. Nah, itu mungkin bisa saling, tujuannya untuk tadi mengedukasi masyarakat tadi Zat ya. Betul. Masya Allah. Ya tadi jejaring alumni harus kuat. Makanya kita adanya Hamuna ya. Yaitu sebuah himpunan alumni lah ya. Bentuk himpunan alumni yang Ma'had Ali An-Nu'aimi dari angkatan pertama sampai saat ini terakhir angkatan sekarang angkatan 16. Ustaz. Nah, ini artinya jaringan ini harus benar-benar kita jaga. Ya, kita jaga sehingga saling mendukung di antara kita. Betul. Saling mendukung. Ya, saya
ya sangat bangga sekali lagi menjadi bagian dari alumni ini. Artinya ya kita mau apa, coba kita misalnya dicek di grup kita itu, ingin teks misalnya ya, nggak nyampe beberapa detik langsung muncul gitu, ya. Kita butuh hari Jumat walaupun menunggu 2 jam lagi mau hari Jumat, kita butuh ada yang bisa ngatin badak langsung di japri. Masya Itu Allah. manfaat jaringan itu. Artinya kalau kita semakin banyak grup WA yang bermanfaat, semakin banyak peluang yang akan kita dapatkan informasi itu. Betul. Mau apa grup apapun itu. Nah, termasuk tadi jejaring alumni ini untuk mendukung kita. Kemudian berkolaborasi, membangun program kegiatan yang bermanfaat bagi alumni dan masyarakat. Nah, hari ini bentuk ya berkolaborasi kita. Ya, Alhamdulillah. ya nanti kita tunggu nanti Ustadz Rizky untuk bisa silaturahmi ke Depok. Masya Allah. Biar tahu nanti bagaimana suasana Depok, baik bagaimana kampus Jakarta Global University. Ya, kalau ada waktu nanti ya sama-sama ya kita waktu tempat ruangnya nanti bisa hadir ke sana. Siap, insya Allah. Nanti bisa kami rasakan nanti manfaat dari ilmu Bang Rizky dan teman-teman Mida yang lainnya ya, atau asatis yang lainnya. Karena saya sering beberapa kali ketemu asatis kita di Depok saat ini. Baik. Selanjutnya menjalin komunikasi, meningkatkan silaturahmi dan memperkuat ikatan antar alumni. Ini yang paling penting, komunikasi. Ya, apapun ya suka duka kita sampaikan. Sehingga nanti siapa tahu dengan kita sampaikan itu saudara-saudara kita memberikan solusi. Walaupun tidak memberikan secara materi, yang penting dia sudah memberikan jalan. Ya solusi yang terbaik ya kepada kita gitu. Artinya alumni pesantren itu memiliki komunikasi yang kuat lah ya. Kalau ketemu itu udah kayak saudara gitu ya. Mau angkatan apapun kita satu alma mater gitu. Ya satu alma pernah bersama-sama merasakan begitu indah hidup bersama di Mahat Ali An-Nuaimi. Masya Allah. Baik. Yang selanjutnya semangat kemenangan dan keikhlasan. Ini prestasi. Wah, kita lihat banyak alumni kita memiliki prestasi luar biasa. Ya, dia juara ini. Bukan hanya saja dia mampu mendidik anaknya bisa juga berprestasi. Masya Allah. Ya, mungkin ya saya kalau misalnya hadus nikmah ya, pernah mungkin mengikuti kegiatan tilawah Quran tingkat internasional namanya. Walaupun itu semua kampus ya pernah mendapat bisa meraih juara 1 gitu. Alhamdulillah. Ya, pernah mungkin saya ikut kegiatan bela diri. Ya, bela diri pencak silat tingkat ya, provinsi Sumatera Utara dan Banda Aceh juara 1 gitu. Ya, dan ini merupakan prestasi yang harus kita gembar-gemborkan. Siarkan sehingga adik-adik kita, termotivasi. Bahkan yang hari ini lagi belajar di pesantren ya memiliki potensi. Wah, kakak kelas saya, abang saya, mampu nggak saya bisa seperti itu? Begitu juga kaligrafi. Saya mungkin juri beberapa kaligrafi di daerah Depok dan daerah lainnya. Bahkan kemarin mungkin penanggung jawab kegiatan acara lomba nasional azan, juri azan, juri kaligrafi, juri kultum gitu. Nah, dan kita bangga. Dan saya hari ini bagian dari pengurus IKADI. Kemarin diamanahkan juga untuk kegiatan lomba kultum ceramah tingkat nasional. Nah, itulah bentuk prestasi kita. Apapun yang kita miliki ini, selagi kita memiliki kemampuan itu, ya kita berikan kontribusi yang sebaik-baiknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang mampu memberikan karya, kontribusi, manfaat bagi orang lain. Ini yang dua karya tadi. Yang terakhir adalah pengabdian. Mengabdi dengan sepenuh hati, menjadikan pesantren sebagai pondasi dalam mengabdi kepada bangsa. Kita tadi ajarkan, ya. Mengabdi satu doa, 1 tahun, 2 tahun, bahkan yang udah betah bertahun-tahun tidak mau pulang lagi. Kayaknya dia berkeluarga di sana, dia berkarya di sana, dia berprestasi di sana. Bahkan saudara-saudara kita ada menjadi anggota legislatif atau mungkin kepala sekolah atau posisi-posisi penting lainnya di beberapa daerah. Wujud pengabdiannya udah all out ya, Ustaz ya. All out, ya, baik. Ya, sebenarnya pesantren sebagai pondasi kehidupan ini paling penting. Ya, pesantren itu merupakan pondasi. Sama kita lihat bangunan Nuaimi ini ya kokoh seperti ini, ya ada dindingnya, ada plafonnya, ya, ada atapnya, ada tiangnya, ada lantainya, dan itu semuanya menjadi kokoh ini karena ada pondasinya. Pondasi yang kuat. Kalau pondasinya tidak kuat, maka jangan harap sebuah bangunan itu menjadi kokoh. Juga sama kita. Mau dimanapun, kapanpun kita berada, ketika kita tidak memiliki pondasi keilmuan yang kuat, pengalaman atau pendidikan yang telah diajarkan di pesantren, terutama mungkin di Mahat Ali An-Nuaimi ini, kita akan bingung, akan mengarah kemana kehidupan kita.
Kalau kita bisa mendisi melakukan kejahatan, pasti kita ingat mencuri tidak boleh, melakukan sesuatu yang tidak boleh. Itulah pondasi kita. Yang gimana pun kapanpun kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ihsan ya, Ustaz ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini keluarga. Pesantren memberikan contoh keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang. Ya, kita diawasi oleh kakak-kakak kelas kita yang musyrik kita. Bahkan itu dianggap jadi orang tua kita. Kita titipkan uang jajan kita diawasi, dididik setiap minggu, kita ada halaqah bersama mereka. Kemudian kita diajarkan Al-Qur'an, bertemu sama guru kita, ada kegiatan bersama, ada camping, ada kepanduan. Itu bentuk kekeluargaan kita, makan bersama-sama. Bahkan Ustaz Rizky pernah merasakan makan bersama-sama satu piring 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ya, masih bagus kalau pakai piring, Zat. Kita daun pisang pisang, Masya Allah. Saya teringat saudara-saudara saya alumni waktu di pesantren Darul Ulum itu ada beberapa teman saya itu kalau makan tuh kita bertiga, berempat. Ternyata satu piring itu ya Allah takdirkan saudara saya ini ya hari ini dia alumni Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Ya, kemudian dia memiliki hari ini menjadi pemimpin pesantren yang ada di daerah Buba, ya, Sumatera Selatan. Kita tidak tahu. Itulah kebersamaan. Ya, kalau kita sudah bersama-sama, ya mungkin ya Ustadz Itang tadi ya karena memiliki jaringan, ya hanya menelpon WA saja ke Ustadz Hidayat langsung datang. Karena itulah rasa kekeluargaan tadi. Padahal orang lain mengira kok bisa ya, ya menghubung beliau. Padahal untuk mengambil waktu luangnya saja kita repot sekali gitu ya. Kalau kita di luar itu, itulah pentingnya kekeluargaan. Udah kayak keluarga sendiri ya. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir Ustadz ya. Yang terakhir, menjadi teladan bagi generasi muda. Nah, ini menjadi contoh ya, membimbing. Betul. Ya, kita membimbing, mengawasi, mengarahkan. Tapi bukan berarti yang hari ini kita sebagai pembimbing lebih baik dari mereka. Tugas kita hanya menyampaikan risalah dakwah ini, ya, mengatakan ini benar, ini tidak benar, ya. Dan itu adalah hak Allah segala-galanya. Ya, bahkan Nabi Muhammad pun, ya, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Tetapi Rasulullah ya telah berusaha untuk melakukan itu, tapi Allah tadi betul kuncinya yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki kepada kehendaki. Kemudian menginspirasi. Nah, kehadiran kita mampu tidak menginspirasi. Mungkin saya melihat YouTube Mida ini ini menjadikan motivasi saya untuk selalu berkarya. Makanya boleh nanti cek di YouTube saya kegiatan. Ya alhamdulillah ya saya dipercaya hampir 3 tahun 4 tahun ini oleh TPRI gitu. Alhamdulillah. Ya, sehingga bisa berdakwah dan tidak lupa saya bangga mengikrarkan, mengatakan saya ada alumni pesantren. Saya alumni Ma'had Ali An-Nu'aimi. Saya ngajar di sini. Ini bentuk sebuah motivasi untuk menginspirasi pada adik-adik kita yang lainnya. Ya, kemudian yang ketiga, memperjuangkan. Alumni bisa mengerjakan nilai-nilai luhur pesantren, menjaga kelestarian untuk generasi mendatang. Kita harus tahu bagaimana posisi kita. Ketika kita menyadari kita ini alumni pesantren, berarti apapun yang kita lakukan tanpa kita sadari, kita dilirik oleh orang lain. Di sini ada tulisan anak pesantren. Ya. Juga saya saat ini diamanai untuk mimpin imam sholat jahar. Sebelumnya itu di Kowilhan, Komando Wilayah Pertahanan. Di situ ada orang-orang penting di dalam itu. Dan mereka mengatakan, Ustaz alumni pesantren apa? Saya mengatakan alumni pesantren Darul Ulum, alumni Ma'had Ali An-Nu'aimi, ya, alumni Universitas Pendidikan Ilmu Al-Quran, alumni Pendidikan Ekonomi Syariah. Masya Allah. Ya, mereka juga mengatakan ketika kita baca Quran, kita bisa azan, kita apa, pasti mereka mengatakan alumni apa. Masya Allah. Ya, inilah bentuk nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam pesantren. Itu mungkin saat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia tentang begitu penting dan harus bangga menjadi alumni pesantren. Jangan minder. Jangan minder. Nggak boleh minder ya. Alumni pesantren, bahwasanya Masya Allah lah. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Yupi Triyanci. Nah, ini sedikit saya menambahkan. Beliau ini salah satu alumni pesantren yang multi talent. Ya, insya Allah kalau sahabat Mida
pengen belajar dari apapun beliau bisa nih. Public speaking bisa, karya-karya seni bisa, bahasa pun bisa ya Ustaz ya. Apapun insya Allah, Masya Allah. Jadi saya pun pribadi bangga jadi anak pesantren karena di pesantren semua kebutuhan di masyarakat sudah diajarkan. Betul. Masya Allah. Bahkan di An-Nuaimi sendiri sekarang ada program mutarjim Ustaz. Masya Allah. Ini kan kita dalam kondisi yang melihat saudara-saudara kita di Gaza dalam kondisi yang tidak mudah. Betul. Beberapa kali banyak lembaga-lembaga yang menghadirkan masyayikh, syekh-syekh dari Gaza. Betul. Cuman kan mereka tidak bisa menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Betul. Hadirlah anak-anak Nuaimi, anak-anak pesantren yang memiliki kafaah lugawiyah, lalu membersamai dan menerjemahkan, dan alhamdulillah bisa andil untuk memperjuangkan saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah. Itu berkat bagian dari role model yang sudah dibangun di pesantren ya. Masya Allah. Sebenarnya banyak lagi hal-hal yang mungkin bisa kita ungkapkan tanpa terasa. Sudah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol, tapi ala kulli hal ilmu yang Ustaz sampaikan dan pengalaman yang Ustaz sampaikan sangat menginspirasi kami. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Dan saya yakin sahabat Mida semua pasti mendapatkan banyak hal yang bisa diambil petik, atau mungkin yang orang tua belum kesempatan untuk belajar di pesantren, bisa mengajak anaknya gitu ya, atau terutama mungkin yang ke Mahat Nuaimin terutama di Mahat kita nih, Mahat Alia Nuaimin nih, atau di pondok-pondok pesantren lainnya ya, yang insya Allah di pesantren manapun semuanya baik saja, terutama di Mahat Alia Nuaimin ini, karena kita sebagai alumninya pasti tahu apa yang sudah disiapkan oleh guru-guru kami. Dan untuk itu mungkin kita cukupkan dulu saat pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh sahabat Mida yang terus mendukung kanal YouTube kami dari Sumatera sampai Papua ya. Dan bagi penonton-penonton baru atau mungkin nanti murid-muridnya Ustadz Yupi Triancik ya, yang menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Insya Allah edukasi ini akan bermanfaat lebih luas lagi. Dan mohon doanya Ustadz, semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat Mida semua. Dan kita juga ucapkan terima kasih, semoga jadi amal jariah buat Ustadz. Amin. Itu aja mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya Rizky Ayatul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz Yupi Triancik. Terima kasih banyak Ustadz. Sekali lagi hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.